Halo para optimers sekalian, kembali lagi berjumpa bersama dengan Agun dalam program 90 hari sharing hal yang baik yang Agun temui ataupun juga Agun dapatkan di hari ini ya. Mohon maaf kelihatannya video beberapa hari ini sempat terhenti ya untuk kurang lebih 2 sampai dengan 3 hari. Agak sedikit berat ya untuk bisa konsisten setiap hari terus menerus gitu ya. Jadi kenapa itu yang mungkin yang membedakan antara orang sukses sama orang yang belum sukses ya. Jadi kayaknya ini agak agak berat ya. Makanya nggak bisa dibayangkan kalau 90 hari berturut-turut. Mungkin next time kali berikut ya, nggak boleh terputus ya. Oke, jadi istilahnya itu batal ya, kelihatannya batal gitu. Oke, hari ini ingin ke sharing tentang semangat optimis ya, ataupun juga semangat untuk punya pemikiran yang selalu baik dan juga positive thinking ya. Orang selalu berharap ya. Kita semua tahu bahwa positive thinking itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita, dan terkadang itu sangat yang dibutuhkan pada saat kita sekarang mungkin dalam kondisi yang lagi down ataupun juga dalam kondisi bete ataupun juga dalam proses dalam galau, mungkin habis dimarahin sama bos, mungkin juga habis diputusin sama cewek kamu, diputusin sama cowok kamu, ataupun juga lagi ribut sama suami ataupun juga sama istri dan seterusnya. Pokoknya banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi di sekeliling kita, dan pada saat itulah kita dituntut ataupun juga diajak untuk punya pemikiran yang positif ya, bukan pemikiran negatif ya, tapi harus punya pemikiran yang positif. Nah, apa sih yang biasanya Agung lakukan dalam apa namanya, merubah mindset ya, ataupun juga cara berpikir ataupun juga pola pikir kita dari sesuatu hal yang negatif perlahan-lahan lalu menjadi seseorang yang positif ya. Sebetulnya menurut pengalaman pribadi Agung sendiri sih ya, tidak bisa dalam waktu sekejap gue jadi positif thinking ataupun juga orang yang optimis. Nggak bisa, nggak mungkin, itu nggak mungkin sama sekali. Itu perlu proses, dan proses itu boleh dikatakan um, pengalaman pribadi Agung sendiri ya, karena sering kali ya Agung tuh juga harus tampil di atas panggung, ataupun juga menjadi seorang penerjemah, ataupun juga menjadi interpreter dan seterusnya ya. Dan banyak sekali orang yang memberikan feedback kepada Agung bahwa ya Agung tuh orangnya kok ceria banget ya, orangnya tuh positif banget gitu ya. Sebetulnya nggak juga. Gue juga banyak hal-hal yang negatif thinking yang kadang-kadang itu seperti kayak saya setan gitu ya, dia tuh bisa mencengkeram pikiran dan juga batin gitu. Tapi itu manusia ya. Agun juga yakin setiap orang pasti punya proses yang sama. Baik itu Anthony Robbins, orang apa mentor Agung yang Agung sangat apa namanya, suka banget ya, ataupun juga mungkin Presiden Jokowi ya, ataupun juga Presiden Saingwan. Pokoknya banyak sekali orang-orang sukses yang mungkin juga kelihatannya tuh dia tuh positif tinggi banget, tapi sebetulnya di dalam diri dia juga punya negatif thinking. Nah, bagaimana sih supaya mereka tuh bisa dari hal yang negatif menjadi positif? Itu adalah prosesnya. Dan bagi Agung pribadi sendiri, proses itu dari ada beberapa tahap. Yang pertama adalah menyadari bahwa apa sih yang sekarang gue alami. Jadi ada semacam kayaknya kesadaran bahwa kayaknya gue dalam kondisi negatif thinking nih ya. Aduh, kok gue ada perasaan bete ya, perasaan galau gitu. Nah, setelah kita mengenali bahwa dan menyadari bahwa kita dalam kondisi negatif thinking ataupun juga pesimis, di saat itulah kita mulai mencari kenapa gue begini, kenapa gue galau. Pasti ada satu hal. Nah, satu hal apa itu? Dan dipikirkan lagi bahwa masa sih gue cuma gara-gara begini aja gue harus merusak hidup gue, harus merusak satu hari gue di sini, terus begitu mengganggu mood gue selama satu hari ini, padahal kejadiannya baru di pagi hari dan gue masih punya beberapa jam, gue masih punya 20 jam untuk melewati hari ini. Masa gue harus begini terus? Jadi dari proses menyadari, menemukan, dan kemudian memutuskan bahwa oke, kalau gitu gue harus bangkit dari perasaan seperti ini. Dengan cara apa? Banyak cara ya. Banyak sekali buku-buku ataupun juga para motivator yang memberikan bahwa mendengarkan musik ataupun juga mengingat-ingat masa lalu yang menyenangkan, semua itu bisa dilakukan ya. Menulis diary ya. Dan satu hal yang tidak perlu dilakukan adalah mengeluh ya. Ada yang mengatakan bahwa ya kan harus dikeluarin ya emosi itu. Betul, itu penting banget. Tapi mengeluarkan emosi sama menceritakan kembali emosi beda banget. Beda banget. Kalau kita mengeluhkan itu akan malah memperberat ataupun juga memperdalam perasaan emosi negatif itu. Tapi kalau menceritakan ulang dan meminta pendapat dari orang lain, itu akan menyembuhkan ataupun juga menutupi hal-hal yang negatif itu. Itu tidak akan hilang,
percaya sama gua nggak bakal hilang negative thinking itu, karena kita perlu negative thinking pada saat kita menghadapi bahaya, ya. Tapi dalam kondisi saat itu kita diajak untuk sadar bahwa negative thinking itu ataupun juga hal-hal yang negatif itu hanya akan bisa memperburuk suasana dan membuat hati kita itu semakin down. That's it. Dan yang bisa kita lakukan adalah mengambil positive thinking ataupun juga berpikir secara optimis. Yang sering kali Agung lakukan adalah mengingat apa sih alasan Agung tuh melakukan ini. Ataupun juga mengingat sesuatu hal yang menyenangkan. Mendengarkan musik. Agung yakin semua orang pasti punya caranya. Agung yakin juga teman-teman para optimers sekali juga punya cara sendiri untuk bisa bangkit dari perasaan galau tersebut. Tapi yang pasti adalah sadari, temukan, putuskan, dan pilih apa yang Anda inginkan. Oke teman-teman sekalian, Optimers sekalian, demikianlah sharing di hari ini. Semoga saja bermanfaat buat kamu semua. Kalau kamu suka, silahkan di-sharing dan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye.